Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi ahkamil qiradi wa huwa lughatan mushtaqun minal qardi wa huwa al-qat'u. Fi ahkamil qiradi ing dalam nerangaken pira-pira hukumnya qirad. Qirad itu bagi hasil. Qirad itu bagi hasil, satunya punya uang, punya harta, satunya punya apa? Punya bakat. Yang punya bakat nggak punya uang. Yang punya uang nggak punya bakat. Wahwa utawi qirad lughatan ing dalam sejarah bahasa mustaqun iku mustaq minal qardi sangkeng masdar qardi. Qardi. Tapi harus tahu siakul kalam, susunan kalam. Karena qardi itu kalau di bab yang lain itu namanya bukan qirad. Qardi itu utang piutang. Qardi iqrad itu utang piutang. Paham ya? Itu dalam bab lain, kalau di sini nggak ada dalam Fathil Qorib. Kalau Fathil Mu'in atau yang lain itu ada bab sendiri namanya babul qardi atau iqrad. Apa namanya? Utang piutang. Jadi hampir sama. Ada qirad, ada qardu atau iqrad. Maka jangan sampai salah untuk mengungkapkan. Diprotes nanti. Kalau qirad itu bagi hasil, kalau qardu atau iqrad itu utang piutang. Wa utawi qirad al-qad'u itu memutus atau utawi al-qad'u itu mutus. Wa syar'an lan ing dalam secara syara' iku dhaful maliki iku menyerahkannya orang yang punya malan ing harta, menyerahkan lil amili maring amil atau orang yang bekerja. Lil amilih maring amil atau orang yang bekerja liya'mala supaya bekerja. Liya'mala supaya bekerja supo amil fihi ing dalam malun atau harta. Waribhu hale utawi untungnya iku bainahuma ing dalam antarane amil dan malik. Bainahuma iku ing dalam antarane amil dan malik. Bis. Jadi menjelaskan tentang akad qirad. Nah, kalau dalam fikih kontemporer bahasanya, kalau di sini fikih yang salaf bahasanya qirad. Kalau fikih asriyah, fikih kontemporer ada bahasa muqarrada, ada mudharabah, ada murabahah umpamanya. Nah, itu namanya bagi hasil murabahah. Jadi kalau sewaktu-waktu barani kuliah jurusan syariah perbankan, ya mesti belajar ini perbankan umpamanya. Nah, di sana kalau dalam fikih kontemporer bahasanya muqarrada, mudharabah, murabahah umpamanya. Banyak, ada beberapa vers, ada beberapa bahasa ya. Kalau fikih-fikih yang seperti ini salaf qirad. Apa sih qirad itu? Yaitu orang yang punya harta menyerahkan kepada amil. Amil itu orang yang apa? Pelaku ya, pelaku, orang yang bekerja. Ya, saya sampaikan tadi, orang yang punya harta entah mungkin dia nggak punya bakat, tapi sebaliknya orang yang punya keahlian, punya skill, tapi nggak punya modal. Nah, sehingga yang punya harta ini menyerahkan, ya, menyerahkan kepada orang yang punya bakat tapi nggak punya harta. Nanti dikelola, terus nanti untungnya dibagi dua. Walil qirad lan iku gadui akad qirad arba'atu syurutin utawi 4 pira-pira syarat. Arba'atu syurutin utawi 4 pira-pira syarat. Ahadua utawi salah satunya arba'ah. An yakuna iku yen to ono opo qirad ala naudin iku atas perak. Ainak din tegese uang minad darahim wa dananir
sangking piro-piro dirham lan piro-piro dinar al khaliso kang murni. Oleh karena itu fala yajuzu mongko ora wenang al qiradu opo akan kirot ala tibrin. Tadi itu nadin atau nakdin, itu diartikan emas, perak gitu. Karena biasanya nakdaini biasanya emas dan perak. Ini sepaket. Kadang diartikan emas, kadang perak. Ya sama saja. Emas atau perak gitu. Biasanya nakdaini, emas dan perak. Di sini apa? Karena mufradnya. Emas atau perak. Ala tibrin atas emas yang mentah. Wala ala hulin lan tidak boleh atas perhiasan. Wala ala hulin dan tidak boleh atas perhiasan. Wala maksus dan tidak boleh yang dicampur. Alhamdulillah. Wala urudin dan tidak boleh piro-piro benda. Tembaga, kuningan. Wa min halan iku termasuk urut al-fulus utawi uang receh. Wasani utawi kang kaping pindho iku an yadzana iku yen to berizin. Iku yen to memberi izin. Rabbul mali sapa wong kang duweni harta. Rabbul mali sapa wong kang duweni harta. Memberi izin lil amilih maring orang yang bekerja fita surufi ing dalam menggunakan atau mengelola iznan kalawan izin mutlakon yang mutlak. Oleh karena itu fala yajuzu mongko ora wenang lil maliki kedue malik orang yang punya harta tidak boleh an yudoyi ko opo yento mempersempit sopo malik. Opo yento mempersempit sopo malik atas surufa ing mengelola atau menggunakan harta alal amili atas amil. Kakolihi seperti ucapannya Malik la tashtari. La tastar. Ojo sampai tuku sopo siro. Sayan ing suwici-wici hatta tusawironi sehingga bermusyawarah sopo sironi ing ingsun. Awla tastar atau ojo sampai tuku sopo seilal hinto kecuali gandum albedo yang putih masalang kalawan umpamanya. Summa atofa mengkonuli mengatofkan al-musonifu sopo ke musonif ala qawlihi atas ucapannya ke musonif sabikon hale wis lewat yaitu mutlakon lafa mutlakon qaulahu ing ucapannya ke musonif huna ing dalam iki yaitu aufima atawa ing dalam perkara ai tegese minat tasarruf sangking tasarruf atau belanjakan harta fi syai'in ing dalam suwici-wici. Contoh suwici-wici yang qatu yang tidak pernah putus, yang tidak putus. Wujuduhu opo adanya syai'un ghaliban ing dalam biasanya. La yang qatu yang tidak putus wujud apa adanya syai'un ghaliban ing dalam biasanya. Oleh karena itu falau syarata mongko lamun mensyaratkan sopo malik atau yang punya harta alaihi atas amil mensyaratkan siro asain ing tuku perkara. Siro asain ing tuku perkara atau beli sesuatu yang duru kang jarang. Yang duru kang jarang wujuduhu opo adanya syai'un
Kalau khailil balkih lah yang baru saya itu. Seperti kuda yang belangnya. Seperti kuda yang belang. Warnanya hitam putih. Mongko lam yasih, mongko tidak sah. Lam yasih, mongko tidak sah. Bis. Dalam akar kirot ini mempunyai 4 syarat. Yang pertama harus berupa nakdin. Ini zaman dulu ya. Emas dan perak karena memang ini yang bisa ditransaksikan. Dirham dan juga dinar. Kalau sekarang ulama kontemporer merumuskan uang rupiah kita itu namanya aurok, uang kertas. Namanya aurokun naqdiyah. Uang kertas tapi harganya sama dengan emas. Buktinya apa? Kita belanja pakai uang itu. Maksud kita belanja pakai perak atau emas? Enggak kan? Maka namanya dalam fikih kontemporer aurokun naqdiyah. Nah, yang murni. Berarti kalau yang campuran perhiasan atau yang mentah, emas mentah itu enggak boleh. Terus yang kedua, yang punya harta itu harus memberi izin secara longgar. Idnan murlaka maksudnya longgar. Jadi dia tidak mempersulit dan tidak tidak mempersulit kepada amil atau kepada pekerja tersebut. Jadi gini, ketika menyerahkan ini uangnya terserah dikelola untuk apa saja, yang penting menghasilkan umpamanya. Itu namanya idnamur lakon, kan longgar. Bedanya gini, ini ya uang kita bagi hasil, tapi itu nanti kalau harus tumpukan dulu umpamanya. Kenapa? Karena bisa jadi versinya amil itu sudah strategis, sudah bagus, belum tentu versinya Malik tidak, atau sebaliknya. Makanya idnan mutlaqon, jadi diberi sebuah izin yang leluasa. Pokoknya terserah di apakah saja, yang penting menghasilkan. Yang penting menguntungkan. Atau izin tapi sempit, mempersulit. Contohnya tadi. Ini ya harus, bahasanya. Ini kita bekerja, tapi uang ini harus umpamanya. Harus usaha gandum putih umpamanya. Jadi yang lain nggak boleh, padahal belum tentu dia ahli umpamanya, atau bisa jadi karena memang sulit ditemukan. Atau harus ini umpamanya, atau tadi yang terakhir harus berupa kuda yang belang umpamanya. Nah, ini kan mempersulit amil. Bagaimana? Ya silakan diserahkan, terus diizinnya secara longgar, vulgar. Terserah di apakah saja, bisa untuk sarung, bisa untuk terserah, yang penting menguntungkan. Nah, kan enak. Tapi kalau dengan catatan atau nanti ketika ini harus kita musyawarah dulu atau yang, nah itu kan membingungkan. Jadi harus namanya idlan mutlaqon, isi itu yang vulgar. Terserah apakah, yang penting menguntungkan. Nah, gitu bahasanya. Wasalisu utawi syarat kang kaping 3 iku an yastarito iku yen to mensyaratkan sapa Malik lahu maring amil. Ai tegese yastarito mensyaratkan al maliku sapa wong kang duweni harta lil amilih maring orang yang bekerja, menyaratkan juz'an ma'luman ing bagian yang diketahui. Yang dimaksud bagian diketahui itu maulah bukan harus nanti saya kebagian langsung menyebutkan nominal 1 juta, bukan seperti itu. Itu yang nanti yang tidak diperbolehkan. Maksudnya minar rifi, bagian dari keuntungan itu ini kanisfihi, seperti separuhnya ribhun, terus kita separuh, 50-50 umpamanya ya, atau sulusi, atau sepertiganya ribhun, sepertiga umpamanya. Oleh karena itu falau gola mengkola mengucap al maliku sapa wong kang duweni harta,
mengatakan lil amili maring amil qaratuka ala hadzal mal, qaratuka akad kirat sapa ingsun ka ing sira ala hadzal mal atas iki harta, ala annalaka fi syirkah, ala annalaka atas saatune iku gadui sira fihi ing dalam hadzal mal syirkatan opo syirkah. Syirka itu keikut sertaan, syirka namanya, atau ikut andil. Au nasiban atau bagian. Au nasiban atau bagian minhu sangking hadzal mal fasada mongko rusak. Fasada mongko rusak al-qiratu opo akad kirat au ala anar ribha. Atau atas satune untung bainana iku ing dalam antarane kita. Soha mongkosa sop opo kirat nisfaini. Soha mongkosa opo kirat wa yakunu lan ono arribhu opo keuntungan iku nisfaini. Iku 2/2. Artinya dibagi 2. Separuh-separuh atau 50-50. Warabi utawi kang kaping 4 iku alla yuqadira iku yang to tidak mengira-ngirakan atau membatasi sopo malik al-ghirada ing kira bi muddatin kalawan waktu maklumatin ing diketahui. Kakolihi kaya ucapannya Malik qaratu kasanah qaratu akad kirat sapa ingsun ka ing sira sanatan ing dalam 1 tahun. Wa alla yu'alliqa lan yen to tidak menghubungkan sapa Malik bisartin kalawan syarat. Kakoli kaya ucapannya Malik idza ji'ana laikani taqara susari opo awal bulan qaratuka mongko akal kirat sapa ingsun ka ing sira wal kiradu amanah qaratuka mongko akal kirat sapa ingsun ka ing sira titik. Nah ini pembahasan lain ya. Wal kiradu utawi kirat amanatun iku amanah. Wahina idin lan ing dalam nalaikani amanah la domana tidak wajib bertanggung jawab iku maujud alal amili atas amil. Fi malil qirati ing dalam harta kirat illa bi'udwanin kecuali kalawan lalai dolim atau lain-lain fihi ing dalam malil qirat wa fi ba'di nusailan iku ing dalam sebagian pira-pira catatan bil udwan utawi lafaz bil udwan pakai al, kalau tadi bi udwan ini bil udwan. Wa idza hasala nalaikani hasil fi malil qirati ing dalam harta ki apa ribahun apa keuntungan wa khusranan kerugian mongko jubirah mongko ditambal al husranu apa kerugian birbi kalawan keuntungan. Wa lam dan ketahuilah anna aqdal qiradi ing sa'atuni akal kira iku jaizun iku wenang minat tarafaini dari 2 sisi. Oleh karena itu faligulin mongko iku kedui saban-saban minal malik sangking malik wal amil lan amil fashuhu utawi merusak kirot. Insyaallah. Wis, jadi gini. Syarat yang ketiga bahwasanya malik pada amil itu mensyaratkan dengan bagian yang diketahui. Maksudnya apakah separuh, apakah 1/3 atau 1/6 dan seterusnya. Yang dimaksud bagian yang diketahui itu bukan berarti harus menyebutkan nominal.
Kalau nominal nanti saya berhak 1 juta ya, itu nggak boleh. Bahkan seperti deposito yang seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena nominal. Kenapa kok nggak boleh? Karena tiap bulannya belum tentu keuntungan yang sama. Bisa jadi naik tinggi, bisa jadi turun. Bisa jadi ruginya ya standar, bisa rugi untungnya naik, bisa jadi untung sedikit. Nah, makanya bahasanya separuh, sepertiga. Itu yang dimaksud juz'an ma'lumah. Paham ya? Jadi itu yang bedakan antara kenapa kalau yang kita umpamanya deposit yang halal atau yang tidak itu. Kalau yang halal kan bahasanya ya kita bagi hasil keuntungan sekian, sekian, namanya persen berapa persen. Nah, paham ya? Kalau yang nggak boleh langsung nominal, deposit sekian tahun langsung dengan uang sekian sudah ada jumlahnya. Padahal keuntungan kan tiap bulan berbeda, bisa naik turun. Paham ya? Itu yang bedakan. Terus tidak boleh dibatasi dengan waktu atau tidak boleh ditaklik baik dengan syarat jika datang awal bulan maka saya akan kirot atau saya akan kirot selama 1 tahun umpamanya. Terus kirot itu adalah sebuah akad yang amanah. Karena amanah, maka amil atau pengelola itu tidak wajib doman. Tidak wajib bertanggung kecuali karena dia lalai. Jadi sebenarnya bisa untuk mengatasi, tapi karena dia lalai akhirnya terjadi kerugian, rusak atau apa umpamanya. Maka kalau seperti itu dia wajib untuk doman atau mengganti rugi. Jika dalam akad ada sebuah keuntungan dan juga ada kerugian, maka tinggal dilengkapi. Kalau rugi dilengkapi dengan keuntungan dan sebaliknya umpamanya. Terus dalam akad qira'ah ini namanya jaiz minat tarafain, artinya kapanpun dan dari siapapun boleh untuk merusak. Itu pengertian jaiz minat tarafain. Bisa jadi yang membatalkan itu dari pihak amil atau sebaliknya dari pihak malik. Kapanpun, terserah. Karena ada luzum, ada jaiz. Kalau luzum itu ketika akad nggak boleh fasah, tidak boleh membatalkan, itu namanya luzum minat tarafain.